Kembali lagi di Misteri Malam, percaya atau tidak misteri menjelma. Sekarang kita akan membahas tentang hal yang erat kaitannya dengan hal-hal mistis, yaitu mitos Pantai Selatan, yang erat kaitannya dengan kepercayaan akan keberadaan Nyi Roro Kidul sebagai penguasa lautan. Pantai Selatan sendiri adalah wilayah pesisir yang perbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan dikenal dengan ombak besar serta mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Salah satu mitos yang paling terkenal adalah larangan memakai baju berwarna hijau di Pantai Selatan sendiri. Karena konon katanya siapapun yang memakai baju berwarna hijau itu disukai oleh Nyi Roro Kidul, sehingga orang yang memakai baju berwarna hijau akan ditarik oleh Nyi Roro Kidul dan dijadikan sebagai persembahan. Mitos yang berkembang juga menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul memiliki istana gaib di dasar laut dan sesekali muncul dalam bentuk yang sangat cantik. Masyarakat juga percaya bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengambil siapa saja yang dianggap melanggar aturan dan tidak menghormatinya. Oleh sebab itu, masyarakat pun percaya dan sering mengadakan ritual-ritual tertentu yang bertujuan untuk meminta perlindungan. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga saat ini adalah menenggelamkan kepala kerbau, makanan, dan juga bunga ke dasar laut sebagai bentuk penghormatan kepada Nyi Roro Kidul, juga sebagai upacara yang diyakini sebagai bentuk keharmonisan antara manusia dan penghuni gaib. Fenomena alam seperti ini sering terjadi di Pantai Selatan dan dikaitkan dengan mitos yang ada. Munculnya kabut tebal di kawasan Pantai Selatan ini dianggap sebagai bentuk kehadiran makhluk halus atau sebagai peringatan dari Nyi Roro Kidul. Namun, menurut ahli meteorologi, kabut ini sebenarnya disebabkan oleh perbedaan suhu udara yang hangat dan permukaan laut yang lebih dingin di Pantai Selatan. Pantai Selatan juga dikenal memiliki tingkat abrasi yang cukup tinggi. Gelombang besar dari Samudra Hindia menyebabkan pasir pantai terus terkikis dan mengancam bangunan di sekitarnya. Namun, fakta ini tetap terkalahkan oleh kepercayaan masyarakat setempat. Selanjutnya, salah satu fakta lainnya yang sebetulnya harus kita awarekan adalah banyaknya ceruk dan juga tebing yang curam di Pantai Selatan yang mendominasi kontur berupa tebing-tebing curam dan juga cekungan atau ceruk tersebut yang terbentuk akibat erosi akibat ombak yang terus-menerus menghantam daratan ceruk-ceruk ini. Ceruk-ceruk ini juga menciptakan pusaran air dan juga arus balik atau rip current yang semakin kuat. Selain itu, dasar laut yang tiba-tiba curam membuat ombak yang datang itu langsung pecah dan juga menyebar di Pantai Selatan dengan kekuatan yang penuh dan meningkatkan resiko terseret ke tengah laut. Berbeda halnya dengan pantai utara atau kawasan pantai lainnya yang lengkap dengan karang penghalang atau pelabuhan. Pantai selatan ini itu merupakan pantai yang relatif terbuka. Hal ini menyebabkan tidak adanya perlindungan yang alami dari gelombang besar. Selain itu, tidak semua pantai itu memiliki penjaga pantai atau lifeguard atau papan peringatan tanda bahaya yang memadai. Jadi, mitos memakai baju berwarna hijau itu sebenarnya secara ilmiah dilarang karena saat ada orang yang terbawa arus oleh ombak yang terjang, korban yang terbawa arus tersebut akan sulit ditemukan karena berkamuflase dengan warna laut yang gelap. Ada juga mitos lain bahwa Presiden Republik Indonesia kita, Presiden Soekarno, sering menyebutkan Nyi Roro Kidul dalam pidato-pidatonya. Dalam pidato tanggal 17 Juli 1959, Soekarno ini menyatakan bahwa seorang raja Indonesia hanya bisa kuat jika menikah dengan Nyi Roro Kidul yang
jelas sebagai simbolik dari penguasa lautan. Ia juga menekankan bahwa pentingnya laut untuk kekuatan negara. Pada tahun 1960, Soekarno sendiri membangun pesanggahan tinju resmi di Pelabuhan Ratu, tepatnya di Sukabumi dekat pantai Citepus. Di dekatnya, ia juga membangun hotel bernama Samudra Beach yang memiliki kamar nomor 308 yang dikhususkan untuk Nyi Roro Kidul. Kamar ini dihiasi dengan ornamen warna hijau dan lukisan sang ratu dan menjadi bagian dari legenda Soekarno dengan Nyi Roro Kidul. Meskipun demikian, tidak ada bukti konkret bahwa Presiden Soekarno ini benar-benar menikah dengan Nyi Roro Kidul. Cucu Soekarno, yaitu Muhammad Putra Perwira Utama, menyatakan bahwa dalam keluarganya, Nyi Roro Kidul ini disebut sebagai Kanjeng Ratu Pantai Selatan dan dianggap sebagai sosok yang dihormati, bukan sebagai istri dari Soekarno. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Misteri Malam, percaya atau tidak, misteri menjelma.